Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Muklis selaku pimpinan Bank Adiko Syariah Kota Langsa, dan kepada Bapak Munawir Ahyat selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah manajemen strategi perbankan syariah. Nah, jadi Pak, di sini kami dapat tugas dari Pak Munawir Ahyat untuk menanyakan pendapat para praktisi perbankan syariah keterkaitan tentang kanun Aceh yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Jadi di sini Pak, kita kan tahu pada tahun 2018 pemerintah Aceh menerbitkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Dalam kanun tersebut bahwasanya seluruh bank yang ada di Aceh harus berprinsip syariah dalam segala kegiatannya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa pendapat Bapak tentang penerapan kanun tersebut? Gitu ya. Terkait dengan kanun nomor 11 tahun 2018. Jadi sebenarnya beberapa tahun ini menjadi konsentrasi semua lembaga keuangan yang ada di Aceh, karena memang ada beberapa hal yang memang kita harus menyesuaikan itu. Secara periodik kita juga dapat surat dari OJK tentang perkembangan pelaksanaan kanun itu. Ini harus dipahami dulu, ya kan? Jadi tidak hanya lembaga keuangan konvensional sebenarnya, lembaga keuangan syariah pun itu kita dikasih respon yang baik, banyak juga dari OJK untuk ikut menyukseskan itu. Kita sudah syariah, sebenarnya ada hal yang lain, tapi tetap kita harus mengikuti beberapa hal yang kita lihat isi dari kanun itu memang tidak ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Kita juga harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Tapi ini satu sisi, kalau ditanya apa pendapat saya terhadap itu, bagi kami, bagi kita yang sudah paham tentang praktek-praktek syariah, tentu kita sangat setuju di situ. Ya. Satu itu pelaksanaan kanun nomor 11 itu. Artinya kita berharap betul, karena di Aceh ini kan secara filosofi, sosiologis ya, yuridis memang arahnya harusnya ke prinsip-prinsip syariah gitu. Ya. Jadi cocoknya itu kalau untuk menerapkan itu. Ini kan nggak timbul sembarangan. Ini kan sebenarnya kan dari permintaan dari berbagai pihak untuk Aceh untuk melaksanakan itu. Walaupun ada pro dan kontra, tapi banyak ulama masyarakat yang memang menghendaki di Aceh itu yang lembaga keuangannya harus berprinsip syariah. Saya akan bahas bedanya syariah sama konvensional, apa konsekuensinya orang-orang kita yang sudah paham ini kan udah paham gitu. Apa dosanya dibahas macam. Tapi di Aceh ini harus memang menjadi ikon untuk pelaksanaan prinsip syariah. Jadi sekali lagi kami sangat setuju dan antusias untuk itu, dan kita mendukung untuk pelaksanaan itu. Segala yang dibutuhkan oleh pemerintah Aceh kita siap melaksanakan. Gitu. Jadi kan Pak, kayak Bapak bilang tadi kan, walaupun banyak terjadi pro dan kontra tentang penerapan kanun ini, salah satunya kan ada nih Pak, misalnya kayak para pelaku-pelaku usaha yang dulu terbiasa dengan konvensional, pas dialihkan ke syariah, mereka malah bilang bahwasanya pengalihan ini menghambat kegiatan usaha mereka. Itu gimana Pak menurut Bapak? Jadi begini, memang satu sisi kita memang ada kekurangan di perbankan syariah. Salah satunya kita coba lihat terkait dengan jaringan. Kalau jaringan perbankan syariah memang tidak sebanyak jaringan bank konvensional. Ini pemahaman salah satu sisi. Yang kedua adalah fasilitas, teknologinya. Ini pemahaman Mas nanti kita coba jelaskan. Pemahaman di teknologi teknologi sistemnya bank syariah ini dianggap masih lebih ketinggalan dibandingkan konvensional. Yang selanjutnya adalah memang terkait dengan
penolakan itu Pak untuk pemahaman itu sebenarnya. Ini orang sudah enak dengan konven. perbankan konvensional jadi karena memang sebagian besar yang orang-orang yang kontra ini kan orang-orang yang memang kurang paham tentang tempat perusahaan ini. Jadi menjawab yang tadi sistemnya. Contoh di Aceh. Satu lagi tadi maaf, yang ketiga itu adalah terkait dengan migrasinya, migrasi bank konvensional ke syariah. Contoh kayak bank BRI konven beralih ke BNI syariah, BRI syariah, BNI juga begitu, BNI konven. Proses migrasi itu memang memerlukan banyak energi di situ, terjadi error dan lain-lain. Kita lihat banyak orang yang ngeluh transfer susah, masuk gaji susah dan lain-lain. Kalau kita yang paham sistem, memang proses migrasi itu, apalagi jumlah nasabahnya jutaan, itu memang perlu ada beberapa waktu yang terganggu. Tapi kita harus lihat ke depannya. Contoh tadi terkait dengan sistem. Kalau sistem bank syariah lagi bank itu tidak kalah dengan bank konvensional. Sistem sekarang sudah semua yang ada di bank konvensional ada di bank syariah. Terkait jaringan tidak akan banyak berubah karena Pak bilang nanti semua jaringan bank contoh BRI paling banyak jaringannya di Aceh. Nanti semua jaringan bank Aceh itu 1-2 yang akan itu akan beralih ke bank syariah tetap berdiri, jaringan tetap ada. Nah, yang selanjutnya terkait apa tadi? Migrasi, sabar kan? Itu ada proses. Saya yakin 1-2 bulan ini akan normal terkait dengan itu. Tapi kita harus lihat ke depannya, konsekuensinya, apa yang kita dapat perubahan ke depan, kita harus lihat di situ. Ada yang kita capai di situ adalah kita pengen ini proses-proses perbankan syariah di Aceh ini bisa betul-betul terlaksana ya, betul dapat selesai tepat waktu. Jadi nggak ada kendala. Pro kontra biasa. Ini baru-baru ini, kalau sekitar minggu lalu ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang memang pengen bukan menolak tapi menunda kanun itu. Kanun ini kan harus dilaksanakan tahun 2022. Ada beberapa pihak sangat terganggu seperti perusahaan sehingga proses transfer dananya agak terganggu. Tapi saya pikir banyak pilihan yang bisa diambil kalau dia mau sama-sama kita buka pikiran kita, hati kita tentang pelaksanaan prinsip syariah ini. Banyak jalan itu. Karena banyak bangsa yang sekarang sudah canggih-canggih juga, ada tinggalannya dari syariah. Jadi proses migrasi ini memang perlu energi. Banyak orang ganti antri berjam-jam di bank. Tapi sabar, ini memang semua ada konsekuensinya ya. Kalau mau enak aja ya nggak bisa. Jadi ini perjuangan yang saya pikir harus dilaksanakan sepenuh hati ya, penuh kesabaran. Insya Allah nanti hasilnya akan lebih indah pada waktunya ya. Jadi kan Pak tadi ada Bapak singgung tentang mungkin penolakan masyarakat itu karena mereka kurang paham dengan sistem syariah. Terus bahkan ada masyarakat yang sama sekali nggak tahu Pak tentang produk-produk yang ada di bank syariah itu. Jadi mungkin bisa Bapak sedikit jelasin Pak apa itu produk-produk yang ada di perbankan yang menjadi daya tarik nasabah untuk bisa bergabung menjadi nasabahnya. Jadi pertama, memang kita akui literasi. Kalau di perbankan namanya ada literasi keuangan, edukasi edukasi kepada masyarakat itu memang masih sangat minim, termasuk di Aceh. Kalau kita bandingkan bank syariah, bank konvensional, itu literasi keuangan bank konvensional itu persentasenya lebih tinggi ya, dibandingkan dengan bank syariah. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, banyak orang nggak paham tentang perbankan itu. Padahal memang ada kewajiban, di bank syariah itu ada kewajiban untuk literasi ya, melakukan literasi kepada masyarakat. Cuma memang terbatas di bank ya. Harusnya memang kampus-kampus juga ikut itu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Yang kedua adalah melibatkan ulama paham tentang praktek-praktek muamalah itu belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan, tapi saya pikir ke depan. Tapi itu salah satu hal yang membuat masyarakat dia masih kurang paham, masih menganggap sama
apa bang bisa karena nggak paham kan. Nah saya jauh-jauh kita Pak biasanya Pak di kampung banyak orang yang karena nggak paham marah gitu jangan tugas kita untuk menjelaskan karena mungkin mereka tidak belajar tentang itu Pak. Jadi yang kedua tentang tadi ada tentang produk yang ada di bank konvensional sekarang ini hampir semua itu bisa di cover oleh di bank syariah ada semua apa yang ada coba tuh cuma yang bedanya kalau bank syariah itu kan produknya sesuai dengan kebutuhan ya kan kebutuhan itu disesuaikan dengan kalau konvensional kan enggak Anda mau pinjam namanya apa kredit bedanya nanti di kapasitasnya ada kredit makro berarti untuk pembiayaan yang besar ada kredit mikro berarti itu yang kecil-kecil ya kan ada kredit konsumtif kalau di syariah kan tidak begitu ada semua ada sesuai dengan kebutuhan disesuaikan dengan akad tentunya dia butuhnya apa saya mau beli sepeda motor paketnya akad apa bisa pakai akad murabah gitu ya ataupun dia mau ada kerjaan proyek butuh dana untuk proyek tersebut bisa pakai akad mudharabah bisa pakai akad musyarakah semua ada apa lagi proses transfer udah biasa jadi semua ada jadi sebenarnya semua sudah tersedia di perbankan memang di bank syariah ini kan produknya kan kita ulang lagi sesuai dengan kebutuhan jadi akad pembiayaan contohnya akad terkait penyaluran dana ada akad terkait dengan apa namanya jual beli kita ada akad murabahah ada salam ada istisna terkait dengan akad syirkah kerjasama kita ada mudharabah ada musyarakah terkait sewa menyewa kita ada ijarah ditambah ada ijarah multijasa ada gadai emas banyak produk di situ memang beda sekali dengan bank konvensional kan keren ya semua bisa di-cover tapi yang kita pakai di bank syariah insya Allah lebih barokah karena memang sesuai dengan prinsip insya Allah. Menurut Bapak apakah ada klausul tertentu di kanun LKS ini yang bisa menjamin bagusnya hubungan nasabah dan lembaga keuangan? Bagus sekali ada beberapa klausul ada saya baca terkait dengan hak dan kewajiban ada hak nasabah bagaimana hak perbankan lembaga keuangan bagaimana kewajiban lembaga keuangan bahkan sampai diatur di situ kalau ini insya Allah mudah-mudahan dapat terrealisasi malah diatur di sini di kanun ini terkait dengan share dana pemerintah di bank-bank yang melaksanakan melaksanakan prinsip-prinsip syariah dengan benar ya bahkan ada sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga di Aceh itu yang terkait dengan kanun ini ya ada denda-denda ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada lembaga keuangan terkait dengan proses-proses transaksi dengan nasabah itu ada semua jadi saya pikir ada balance di antara hak dan kewajiban itu dituangkan semua di kanun itu bagus kan ya untuk tahap awal bagus sekali menurut saya depan ini kan berjalan waktu nanti akan berkembang terus OJK gitu juga peraturan otoritas jasa tergantung kebutuhan di BPR juga di BPR dulu nggak ada ketentuan tentang tata kelola sekarang karena BPR makin besar sekarang harus wajibkan ada pelaksanaan tata kelola di Aceh kanun udah keren sekali menurut saya tinggal nanti berjalan waktu kita kembangkan kebutuhannya dia kan tidak vakum tapi dinamis ya. Yakin gitu kita kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dulu nggak ada akad misalnya ada orang butuh contoh jasa pertukaran uang sekarang udah beberapa waktu yang lalu sudah ada aturan tentang akad syaf misalnya dan lain-lain jadi perkembangan waktu nanti akan lebih baik untuk saat ini udah keren di situ dituangkan semua hak dan kewajiban itu ada semua di kanun kan yang rumuskan itu orang sembarangan ya orang yang memang paham tentang apakah dengan adanya kanun LKS ini dapat meningkatkan kinerja keuangan dan perbankan? kinerja keuangan
Menurut saya ini memang beberapa waktu ini mungkin ada sedikit, tapi setahun ini prosesnya tahun 2 tahun. Memang prediksi saya pribadi kemarin kan agak terganggu. Kita nggak lihat pandemi kan sudah Indonesia, suhunya malah. Kalau kita lihat memang kemarin mungkin agak terganggu sedikit nanti terkait dengan penghimpunan dana lain-lain, tapi nggak terbukti. Sampai beberapa waktu ini kita lihat di Aceh fundingnya memang karena pandemi turun, tapi secara ini tidak ada masalah, masih bagus ya. Penyalurannya juga bagus dengan daerah yang lain ya. Dan kalau dikait dengan pandemi ini cukup bagus ya. Terus saya nggak akan itu terkait dengan penghimpunan ataupun penyaluran dana. Bagi bank-bank syariah mungkin yang sudah syariah seperti kami, jadi peluang. Karena ada kue yang ditinggalkan bank konvensional, kita bisa ambil peluang itu. Kalau secara bisnis seperti begitu, tidak ada yang ditinggal konvensional gitu bisa. Yang paling penting menurut saya ke depan adalah literasi, inklusi. Satu lagi, literasi dan inklusi keuangan itu harus diterapkan di Aceh ya, pemerintah Aceh untuk menggalakkan itu. Mungkin dibuat acara-acara khusus ya, yang diwajibkan tiap-tiap daerah melibatkan aparatur daerah untuk mensosialisasikan. Sekarang sudah dibentuk Dewan Pengawasan Daerah. Bahkan sedang lagi ada beberapa yang orang kita di sini juga ikut di sana ya, untuk menjadi Dewan Pengawasan Daerah. Ini mungkin salah satunya. Tapi yang paling utama literasi, inklusi keuangan itu saya tentunya itu lebih detail, sehingga orang terbuka pikirannya, ini bank syariah keren juga kan, adil banyak kan. Pak, menurut Bapak apa aja gitu dampak negatif dan positif dari penerapannya kanun LKS ini kepada nasabah ataupun bank? Ini atas nama Bang Adiko atau Bang Syariah? Atas nama Bang Adiko ya Pak khususnya. Saya mau jawab dua ya. Kalau bagi Bang Adiko dampak positifnya banyak. Dampak positifnya salah satu seperti saya sampaikan, kue yang ditinggalkan oleh bank konvensional ini kan menjadi peluang kita untuk kita adapun. Dari sisi funding, penghimpunan dana, ini peluang kita untuk menghimpun dana. Banyak nasabah-nasabah di bank sebelumnya akan mencari bank-bank yang lain untuk menempatkan dana. Itu salah satu peluang. Dalam hal penyaluran dana, begitu juga penyaluran dana menjadi peluang kita juga itu. Ya, banyak nasabah-nasabah selama ini memang bekerjasama dengan bank konvensional seberang itu tahun 2000 Bang Sadiko aja ya, 2020 alhamdulillah perkembangan beberapa pos saja, satu yang pos utama, contohnya pos penghimpunan dana kita naik sampai 50%. Ya, biasanya pernah naik sebesar itu. Penyaluran dana kita hampir 40 sekian persen. Jadi pandemi mungkin efeknya kan salah satunya, mungkin kita belum buat penelitian ilmiah, mungkin bisa kita buat nanti ya. Kalau ambil deskripsi bisa lihat itu. Jadi adikku lihat apa betul itu karena gara-gara itu. Mungkin ini salah satunya adalah terkait dengan proses migrasi ini antara bank konvensional, sehingga ada beberapa nasabah berpindah ya, karena proses migrasi ini kan cukup lelah. Kadang nasabah juga terganggu di situ, akhirnya pindah dia, ambil dananya pindah ke Bank Adiko. Jadi kenaikan kita pandemi malah luar biasa. Ini asetnya itu hampir 50%. Karena penghimpunan dana. Ya. Gitu. Tadi baru positifnya, negatifnya belum. Negatif. Karena memang bank syariah ini kan tidak boleh menempatkan dana di bank konvensional. Tapi bank konvensional boleh menempatkan di bank syariah. Mungkin negatifnya sedikit itulah, ketika kita berhubungan antar bank itu kan ada proses-proses pinjam meminjam itu biasa kan. Pinjaman proses ke bank konvensional sekarang nggak ada lagi TC. Kita harus kemudian ya di bank syariah nggak ada lagi, bank konvensional. Itu paling yang lain positif semua menurut saya. Itu
Kalau ini tanya kepada bank konvensional atau bank yang proses migrasi, negatifnya apa? Tapi kalau secara umum ada beberapa hal yang negatifnya apa? Ya tadi ada proses migrasi yang memang banyak hal di situ yang terjadi ya, banyaknya sering dengar ya kesalahan rekening nggak masuk uang lah, itu negatif bisa. Habis itu mungkin ada beberapa dana akan keluar dari Aceh yang memang tidak bisa, beberapa lembaga keuangan akan keluar dari Aceh. Contohnya ada beberapa leasing gitu yang memang nggak mau dia beralih ke syariah, dia keluar dari Aceh. Bank, contoh ada bank BTBN ya kan, leasing ada auto kan nanti tutup semua. Itu mungkin beberapa hal. Tapi nggak usah takut, masih banyak yang lain, masih ada bank Adira leasing kan, syariah IPF, ada BAF misalnya, banyak masyarakat. Nanti keluar 1-2 nanti masuk yang lebih banyak. Itu positifnya tadi sudah saya sampaikan yang positif. Sudah sampai di manakah pengembangan penerapan kanun lembaga keuangan syariah? Kalau kita lihat, saya lihat secara objektif, kalau di bank syariah, kalau kita di bank syariah ini kan nggak ada pengaruh terlalu ini kan, kita memang tinggal menyesuaikan beberapa hal saja yang terkait dengan kanun. Tapi kalau di bank-bank yang proses ini perkembangannya cukup bagus. Ada beberapa yang proses migrasinya sudah selesai. Contoh kayak Bank BRI, Bank BNI, malah itu kabarnya kalau Bank BNI sampai 23 sudah selesai. Kalau BRI sampai Desember kemarin sudah selesai. Iya. Sudah proses kan, sudah selesai. Jadi malah ini bank-bank besarnya sudah selesai proses migrasinya juga. Kalau otomatis ada beberapa seperti Bank Mandiri sudah selesai tuh, Mandiri convert migrasi ke Bank Mandiri Syariah gitu kan, sudah selesai mah. Saya yakin betul tahun 2021 ini udah kelar. Jadi perkembangannya bagus ya. 2021 ini insya Allah nanti akan lebih enak dan proses migrasi sudah selesai kan, akan lebih bagus. Saya yakin begitu. Sampai bulan 2, 3, 4, 6 udah nanti nggak ada lagi namanya 2 BRI syariah, yang ada lagi itu BRI udah hilang. Memang ada kendala di beberapa BPR kan, di Aceh itu ada 15 BPR bank BPR, ada 5 yang konven, 5 konven, 10 syariah. 1 yang konven itu punya Pemda, ya punya apa? Pemerintah daerah. Kedua, 1 punya pemerintah Aceh itu kabarnya insya Allah mungkin dalam beberapa bulan sudah selesai. Ada 1 lagi yang punya pemerintah Aceh Utara ini yang lagi proses juga. Saya yakin mungkin tahun ini akan kelar. Sebelum waktunya sudah beralih ke syariah. Memang kan beralih itu tidak hanya beralih sistem syariahnya, enggak. Di situ ada kelengkapan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan. Contohnya misalnya terkait dengan pemenuhan struktur organisasi. Di sini memang beberapa untuk pengendara. Struktur organisasi misalnya, terkait dengan direksinya, kadang-kadang direksinya belum lengkap, itu nggak boleh. Kayak Mustakim kemarin itu BPR terpisah aja. Itu kendalanya struktur, salah satunya ada hal-hal yang lain. Yang selanjutnya adalah struktur tentang pemenuhan Dewan Pengawas itu belum terpenuhi itu. Itu nggak bisa juga. Ada hal-hal yang lain harus dilakukan. Misalnya kalau sistem misalnya ya, sistem dan lain-lain. Terakhir nih Pak, jadi kan karena kita lihat banyak kecemasan dari masyarakat atas perubahannya bank dari bank konven ke syariah. Siapa itu? Jadi ada nggak Pak kira-kira yang harus diwaspadai dari penerapan kanun LKS ini? Harus waspadai. Yang pertama, orang cemas kan nggak paham gitu ya. Orang cemas memang selama ini difasilitasi oleh bank konvensional. Beberapa pengusaha memang pinjamannya yang gede-gede itu.
Kita tahu bahwa di syariah boleh gede-gede juga. Tinggal aja membangun relasi ya. Yang itu mungkin itu salah satunya. Sudah enak sekarang bisa pakai kartu kredit sekarang mungkin. Apa harus diwaspadai? Iya. Waspadai terhadap apa? Kanun ini. Iya Pak, misalnya yang harus diwaspadai ada nggak tentang penerapan kanun ini? Nggak ada yang harus diwaspadai. Nggak ada Pak. Yang ada harus kita kawal. Nah, Apalagi orang akademisi ya. Iya. Kawal ini semua ini bisa ingkrah kalau hukum gitu ya. Bisa jalan sesuai dengan waktunya, batas waktunya itu sudah semua saja. Yang perlu diwaspadai ini orang-orang yang kontra. Ada beberapa memang ada LSM, memang kontra, berkontra mungkin ya, minta penundaan. Kalau kita orang bisnis memang paham, ada beberapa terganggu. Kalau yang bisnisnya skalanya besar, itu memang cukup terganggu. Karena transaksinya memang di bank konvensional. Transaksinya di bank konvensional. Ya, ketika dia misalnya transaksi bisnis di Jakarta, susah jadinya bank BRI konven pindah BRI sana kan ada biaya-biaya. Kalau bisnis ada perhitungan di situ semua. Ya, salah satu itu mungkin. Ya. Banyak jalan yang diberikan, banyak jalan diberikan sehingga kita ada solusi yang lain. Itu orang bisnis itu biasa. Dalam hal seperti itu, tinggal saja kita kita yakin ini akan lebih barokah. Karena ini kan perintah ya. Syariah ini gede kali ya. Kalau banyak, tapi banknya bank konvensional. Ini pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di Aceh harus, tapi banknya konvensional. Bank Aceh dulu spin off, alhamdulillah nggak jadi spin off. Bisa ada bank konvensional, ini semuanya di syariah. Kan keren. Negara Aceh ngikut yang lain, ikut bank NTB walaupun. Itulah maksudnya ruhnya di situ menurut saya. Haru di situ ya, kayak bank NTB, ntar lagi ada bank Nagari lagi. Selesai belum lagi proses ya. Padahal insya Allah akan banyak lagi bank-bank yang tidak hanya di Aceh tapi di luar Aceh nanti banyak bank-bank syariah. Kecil market syariah, malu gitu. Penduduknya Muslim banyak, tapi market syariahnya kecil, 7%, 6,9 terakhir. Sekarang nggak tahu, mungkin udah 7% gitu. 7%, 107%, kecil kali ya. Berarti berapa? 93% itu konvensional, ya kan? 97% lebih kurang itu konvensional, 7% syariah. Itu pun dilawan terus ya. Yang di Malaysia penduduk muslimnya sekitar 50%, tapi market share-nya 20%. Ya kan? Keren ya. Kita 87% penduduk muslim. Memang itu ya. Padahal banyak, kalau orang paham, banyak untungnya kita berinteraksi dengan masyarakat. Banyak untung. Karena hubungannya mitra, enak kan? Mau dendanya bisa sembarangan di bank sana denda. Nggak bisa. Buat denda, masuk pendapatan. Denda itu kan sama masuk pendapatan. Denda masuk mana? Dana sosial. Masuk kantong pribadi. Enggak, masuk ke dana sosial. Iya kan? Keren. Mudharabah, syirkah, kerjasama. Namanya ada dilema juga, syirkah kerjasama. Ketika memang real bisnis, nggak bisa bang saya untuk nasabah murohnya bayi ya. Jadi lebih adil. Kalau orang paham, enak. Memang itu godaannya luar biasa. Yang konven itu lebih enak. Dan perjalanannya apa? Konven enak, gitu kan? Gak pakai jilbab kan konven. Dingin kalau pakai jilbab panas, gitu kan? Gitu kan? Mungkin itu aja Pak. Itu aja Pak. Jadi Pak, kami ucapkan terima kasih karena udah meluangkan waktu untuk kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami sama masyarakat yang khususnya belum paham tentang sistem-sistem yang ada di syariah ini. Dan semoga aja penerapan kanun ini bisa terus berkembang sampai selanjutnya. Pak.
Mungkin itu aja Pak. Itu aja ya. Iya. Itu, Pak. Terima kasih sudah datang. Mana? Kami yang terima kasih Pak. JP ya.